Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, jika kalian semua dan juga keluarga semua dalam keadaan sehat. Tidak lupa sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita doakan dulu teman-teman kita yang sakit ya. Ya Allah, sembuhkanlah teman-temanku dan keluarganya apabila mereka dalam keadaan sakit. Amin ya Allah. Nah, oke, anak-anak tahu kan hari ini hari apa? Nah, hari Rabu itu ketemu Ustadz Eri, meskipun cuma suaranya. Ketemu Ustadz Eri, pelajarannya akhlak. Oke, sebelum Ustadz mulai, mari kita bersama-sama baca basmalah dulu agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan juga anda semua dapat mengambil manfaatnya ya. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang siapkan alat tulisnya dulu. Siapa tahu nanti ada tugas ya. Oke, sudah siap? Ada yang tahu hari ini akhlaknya tentang apa? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu akhlaknya hari ini tentang apa? Nah, akhlaknya yaitu tentang persamaan derajat. Apa sih persamaan derajat? Nah, ada yang tahu persamaan derajat itu apa? Derajatnya sama. Samanya gimana? Oke, nanti kita pelajari bersama-sama ya. Ini sedikit, insya Allah anak-anak nanti cepat mudah. Apa sih persamaan derajat? Nah, persamaan derajat yaitu maksudnya semua umat manusia itu berasal dari satu nenek moyang, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Semua manusia derajatnya sama, yaitu sebagai hamba Allah. Dan maksudnya derajat di sini adalah kedudukannya itu di hadapan Allah itu sama, yaitu sebagai hamba Allah ya, itu derajatnya sama. Dan tugas sebagai hamba Allah yaitu adalah menghamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan cara beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga kita bisa melihat di surat Az-Zariyat ya, ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi sesungguhnya manusia itu dan jin itu diciptakan oleh Allah ya untuk beribadah kepada Allah, untuk menghamba kepada Allah. Nah, jadi mau kita suku Jawa, mau kita Sunda, terus kita dari Sulawesi, kita dari Papua, selama kita Islam itu derajatnya sama di hadapan Allah. Jadi Allah itu tidak membeda-bedakan, kedudukannya sama, yaitu seorang hamba ya, kedudukannya itu sama dengan orang Arab, dengan orang Cina. Selama kita masih satu Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu derajatnya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, tuh ada gambarnya, dari misalnya dari Papua, dari Jawa, dari mana itu, ada yang Cina, ada yang kayak dari Padang ya, itu sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam beberapa ada ya agama yang gini, kalau di Islam kan sama, semua derajat manusia itu sama. Jadi kita itu sebenarnya tidak boleh sombong, karena kita juga di hadapan Allah juga sama-sama hamba kok ya. Jadi kita tidak boleh sombong. Tapi memang tidak di salah satu agama atau mungkin beberapa agama itu memang derajat itu dibedakan. Artinya itu ada yang misalnya ya di
agama Hindu. Hindu itu ada misalnya kasta. Kasta itu tingkatan. Tingkatan Brahma, tingkatan kesatria. Lah itu diukur dari turunannya. Dulu itu keturunannya bangsawan misalnya. Itu berarti apa kedudukannya itu Brahma. Lah nanti Brahma itu boleh tidak boleh misalnya menikah dengan yang kasta di bawahnya, atau nanti Brahma bisa boleh bertindak yang tidak baik ke kasta yang di bawahnya. Nah kalau di dalam Islam tidak boleh, ya, karena kita kedudukannya sama, sama-sama hamba Allah. Mau dia pekerjaannya eh, bupati, gubernur, kita orang biasa, di hadapan Allah tetap sama. Yang membedakan apa sih sebenarnya? Yang membedakan yaitu di hadapan Allah itu kualitas ibadah kita. Nah, ibadah kita gimana? Allah itu melihatnya di situ. Tapi pada intinya kedudukannya itu sama, yaitu seorang hamba. Nah, ini ada, mereka telah dikarunia rezeki yang banyak oleh Allah, maka mereka harus menjalankan perintah Allah dan Rasulullah serta menjauhi larang-larangan Allah dan Rasulullah. Nah, kita kan hambanya, hamba itu kayak gitu, namanya bertakwa, menjauhi larangan, mengerjakan yang diperintahkan, itu namanya takwa kan. Nah itulah orang mukmin yang mulia. Mereka menjadi bersuku-suku kayak tadi, ada suku apa tuh, Jawa, Bali kan. Nah, memang Allah berbangsa-bangsa seperti suku Arab, Melayu, Jawa, Sunda, Madura dan lainnya, itu semata-mata tetap hanya untuk menghamba kepada Allah. Nah ini ada surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, di antara kamu sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah itu memang sengaja membuat kita itu berbeda-beda. Ada yang Jawa, ada Sunda, terus ada Cina, ada Arab, itu sengaja. Nah, itu merupakan kebesaran Allah, ya. Itu tujuannya apa? Ya, agar kita bisa saling menghargai meskipun berbeda, nggak masalah, ya. Nah ini ada orang kaya, ada orang miskin, ya kan. Di hadapan Allah ini sama kedudukannya, hamba sama-sama hamba, mau kaya mau miskin tetap sama. Jadi untuk yang sekarang misalnya lagi punya rezeki banyak, nggak usah sombong. Ya buat apa sih sombong, toh kita juga di depannya Allah itu sama kok. Bisa juga nanti uang yang kita miliki bisa diambil Allah dengan uh, sekejap mata. Misalnya ini sih cuma misalnya kita sombong, rumahnya kebakaran, kerampokan kan. Allah tinggal bilang kun fayakun, udah langsung ya kun fayakun. Hartanya siapa hilang, udah langsung hilang. Entah itu bisa dicuri, bisa dirampok dan sebagainya, ya. Nah ini ada pejabat misalnya nih, oh ayahku ini misalnya bupati, oh ayahku gubernur, atau bahkan ayahku presiden. Nah berarti kamu yang orang biasa itu harus menghormati aku dong, kamu harus nurut dong sama aku. Misalnya yang orang biasa, kamu harus nurut dong sama aku. Loh tidak bisa, kita saling menghormati, tapi tidak boleh semena-mena atau semaunya sendiri kepada orang lain. Meskipun kita seorang anaknya Pak Polisi, anaknya Pak apa, Pak Bau, anaknya Pak Lurah, ya kita tidak boleh semaunya sendiri. Nah, karena kedudukan kita sama, tidak ada yang patut kita sombongkan di hadapan Allah, ya. Nah derajat manusia itu sama, yaitu sebagai apa sih, makhluk ciptaan Allah. Kita sama. Ustadz, misalnya Ustadz jadi guru nih, kalian jadi murid, ya sama-sama ciptaan Allah kan. Ustadz nggak bisa sombong, loh aku nih guru nih hebat nih, nggak bisa. Karena sebenarnya derajatnya sama. Anak cucu satu nenek moyang, loh kita sama-sama keturunan Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam. Kok kenapa kita harus sombong? Kan nggak boleh. Nah, kita sama-sama seorang hamba yang harus beribadah. Emangnya misalnya nih ustad, kalian kalian murid,
kalian sholat. Ustaz nggak usah sholat lah, wong saya murid. Nah, pejabat juga sama, aku nggak usah sholat lah, wong aku pejabat kok, kamu aja yang sholat sana, yang miskin misalnya. Pak polisinya kayak gitu juga, aku nggak usah sholat lah, wong aku pak polisi kok, ngapain sholat. Nah, ternyata itu tidak masalah atau tidak dilihat sama Allah, karena kita seorang hamba, maupun apapun pekerjaan kita harus tetap beribadah. Nah, yang keempat, anggota umat yang saling tolong menolong, karena ini kita kan sama-sama umat Islam, kita harus saling tolong menolong. Bahkan kita juga harus menolong orang yang mungkin berbeda agama, kita harus saling tolong menolong. Makanya ada istilah kayak gini, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat Islam. Kita saling umat Islam saling tolong menolong. Terus juga ada misalnya ukhuwah watonia. Nah, kita saling, watonia itu negara ya, kita saling menolong karena kita satu negara. Oh iya, meskipun dia bukan agama Islam tapi dia orang Indonesia misalnya, orang Sumatera, ya kita tolong menolong karena kita punya hubungan kekeluargaan secara negara. Ukhuwah watonia. Bisa juga pak, ukhuwah insania. Nah, sama-sama manusia kita, meskipun orang Amerika lagi kesusahan, orang Cina lagi kesusahan, ya kita nolong karena kita sama-sama, sebenarnya sama-sama hamba, meskipun dia nggak tahu nyembahnya apa, dia Tuhannya apa, tapi kan kita wajib untuk menolongnya. Nah, yang kelima, hamba yang sama-sama akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, kita ini sebenarnya sama. Nanti hari kiamat juga kita dihisab, ustadz juga diukur timbangannya, akhi ukti juga diukur timbangannya, yang kerjanya jadi presiden juga diukur, yang kerjanya jadi apa, pilot juga diukur. Oh, jangan mentang-mentang aku presiden nanti hari kiamat aku nggak ditimbang, nggak, aku udah jamin masuk surga. Loh, di sini tidak ada yang menjamin seseorang masuk surga, ya, karena masuk surga masuk neraka itu semuanya murni kekuasaan dari Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah misalnya gitu kan, amin ya Allah robbal alamin. Itu sedikit saja tentang derajat manusia ya, maksudnya persamaan derajat. Artinya terakhir untuk kalian semua, sedikit pesan dari Ustadz, ayo kita lebih meningkatkan rasa toleransi kita, rasa persaudaraan kita, karena kita kembali lagi, kita sama-sama nenek moyang satu, sama-sama dari Nabi Adam, kita sama-sama hamba. Jadi udahlah, Ustadz misalnya nanti ke kelas kok ada orang, ada anak yang misalnya, oh jangan dong aku orang kaya misalnya gitu, Ustadz nggak mau dengar kayak gitu. Aku nggak mau nolong kamu lah, kamu kan ininya ayahnya cuma pekerjaannya kayak gini. Oh itu langsung Ustadz jewer aja itu. Nah nggak boleh, itu sudah tidak ada kata sombong di dalam diri kita. Meskipun kita uangnya banyak, kita punya mobil, rumah tingkat dan sebagainya, tidak ada, karena kita ingat, kita sadar kita sama di hadapan Allah. Bisa ketika kita menyombongkan nih, menyombongkan mobil, aku punya mobil, aku punya rumah bagus, loh besoknya rumahnya kebakaran, besok mobilnya dicuri misalnya, terus kita apalagi yang bisa menyombongkan? Nggak ada kan. Dan misalnya yang tadi yang ternyata dihina, ternyata orang tuanya usahanya berhasil, bisa beli mobil, bisa beli rumah, loh kemarin yang kita hina sekarang jadi kaya. Jadi sudah tidak ada yang namanya sombong, karena kita kembali lagi, kita sama di hadapan Allah. Itu juga ketika ada teman yang misalnya tidak memahami pelajaran, kamu kan gak usah sombong, wah kayak gitu aja nggak bisa, aku ini kayak gitu cuma ngerjain cuma 1 menit, ngerjain matematika gitu cuma 2 menit, kamu aja ngerjain satu lama banget. Tidak ada yang kayak gitu ya. Kembali lagi, kita sama-sama ciptaan Allah. Bisa jadi nanti ketika besok-besok kecerdasan kita diambil sama orang itu, oh orang itu jadi pintar, kita jadi bingung. Nah misalnya udah banyak kisah-kisah sedemikian rupa, kisah-kisah akibat kesombongan, itu banyak ya. Jadi ketika ada teman, kembali lagi ke poin 4. Nah tolong menolong, jika temannya tidak bisa mudeng misalnya pelajaran matematika perkalian
kalian sudah selesai, bantu bukan berarti harus memberikan jawaban, tapi bantu caranya. Ini akhi, ini kamu ini harusnya ini dikali ini dulu lah, udah dikali hasilnya tinggal dikurangin yang ini, biarkan akhirnya mengerjakan sendiri, kalian cuma memberitahu caranya. Nah, oh akhi ini menempelnya harus kayak gini, nah ini pakai lemnya di daunnya dulu, nanti kamu udah buat pola, jangan dibuatin digambarin polanya, tidak ya. Itu namanya kalian membantu tanpa menghina ya. Jadi anak-anak semua sudah ada, tidak ada kata sombong, tidak ada kata ejekan di telinganya Ustadz. Kalau nanti kita tatap muka, Ustadz udah nggak dengar yang kayak gitu lagi ya. Gak boleh marah-marahan. Ingat, kita sama ya. Di depan rumah ada orang yang minta-minta, punya rezeki kasih, tidak punya silakan tolak dengan cara halus. Maaf bu, saya juga tidak punya uang, mohon maaf. Oh ini bu ada uang sedikit, tidak usah. Wah dasar orang miskin. Loh nggak boleh, kita derajatnya sama sama Allah. Siapa tahu justru malah dia derajatnya lebih tinggi, dia lebih rajin ibadah. Ayo, sholatnya nggak pernah terputus, sholat sunnahnya, puasanya, kita kan nggak tahu. Makanya tujuan kita atau tugas kita adalah berbaik sangka ya, berprasangka yang baik kepada siapapun. Oke, itu sedikit materi dari Ustadz tentang derajat manusia bersama derajat. Untuk hari ini alhamdulillah tidak ada tugas akhlak ya. Insya Allah nanti tugasnya Ustadz kumpulin 2 minggu lagi lah, jadi kita penyampaian materi dulu. Oke, bukan berarti ketika tidak ada tugas nyantai ya, nah, harus diperhatikan tetap. Oke, terima kasih. Ustadz mohon maaf apabila dalam penyampaian pembelajaran kali ini Ustadz banyak salah. Ustadz pribadi mohon maaf. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat Anda semua ingat-ingat, dapat Anda semua pahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ustadz tutup, nanti boleh minum dulu, nanti bisa melanjutkan pelajaran berikutnya. Oke, Ustadz cukupkan. Oh ya, sekali lagi, ketika pergi ke luar rumah pakai masker, cuci tangan, tapi sebisa mungkin sih untuk akhir dan uti nggak usah pergi lah, nggak usah keluar ya. Keluar untuk sholat boleh, ingat bawa alat sholat sendiri, pakai masker, cuci tangan, kalau bisa bawa hand sanitizer selalu di saku. Oke. Nah, terakhir kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir agar anda semua bisa kembali ke sekolah, bisa ketemu ustaz, ketemu ustazah ya. Ustaz cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.